Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan kitab Hidayatul Hidayah. Sebutkan wa'lam anna nasa fi talabil ilmi ala salah satu akhwal. Manusia itu perihal menuntut ilmu, perihal dia belajar, terbagi tiga. Ada rajulun talabal ilma liyatakhidahu zadahu ilal ma'ad walam yaqsid bihi illa wajhallah wad daral akhirah fa hadza minal faizin. Ada orang tuh yang dia ngaji ya, menuntut ilmu, nyari ilmu entah melalui pengajian, melalui dakwah, ceramah misalkan, atau melalui kajian apa, itu dia niatnya lihat tahidahu zadahu ilal ma'ad, saya nih ngaji niat nyari bekal buat di akhirat, dengan bekal di akhirat. Bekal apa ya? Bekal ketakwaan, karena dengan ngaji itu kita bisa meningkatkan ketakwaan kita. Nah, takwa itu kan melaksanakan yang wajib, yang diperintah, menjauhkan yang dilarang. Ini bagaimana kita tahu mana yang diperintah, mana yang dilarang kalau kita nggak belajar. Ternyata tahu orang ngaji yuk. Ngaji malam Senin. Nah, tujuan ini motivasi dalam hati itu, saya nyari bekal buat dia. Pemain umur terus 32. Berapa pede? Berapa pede ya? Oh, 70 malu. Tanang guys. Gue siap selalu. Siap selalu sama. Ya. Ya meskipun ya nggak begitu umur mah. Ya. Cuman kan secara mayoritas ya, dan kita saksikan orang itu rata-rata mati karena umurnya tua gitu kan. Secara kasat matanya, meskipun ya hakikatnya mati mah karena ajal. Nggak bisa dijadikan alasan anu murakannya ini kebaikannya itu bisa. Atau anu orang tidak bisa gitu, komot gitu. Jadi niatnya dia pengen mau nyari bekal buat di akhirat. Dan tidak ada yang dia tuju kecuali adalah keridhaan Allah. Orang yang ridho Allah melalui pengajian ini dan nyari bekal buat di akhirat. Nyari bekal di akhirat. Karena selama orang masih ngaji, masih mau ngaji, salah apa dia dalam ibadah, harapan dimaafin sama Allah itu gede. Gede harapan di akhirat. Karena orang mah kekumahan, dia manusia itu kan tidak sempurna. Kamu nggak nyuruh sempurna ini, nggak bakal bisa. Yang penting kamu mau. Lempang deh, lempang. Kalau sempurna itu nilainya 10, minimal kalau kita udah jalan di tengah jalan ke ajal mati, dapatlah 6 mah. 3 mah, 2 mah, 1 mah. Tapi mau terlempang atau didinya baik. Kita tahu nggak bakal dapat sampai 10 tuh nggak bakal sempurna. Tapi orang insya Allah bisa sempat, bisa banyak sholat, banyak ngaji, banyak puasa, banyak ibadah, ada waktunya kok. Ada waktunya. Begitu waktunya ada, ya lakukan gitu. Nah gitu ya, banyak niatnya orang yang ada di Allah, jangan bekal yang di akhirat. Orang yang begitu, fahuwa minal faizi. Itulah orang-orang yang bahagia, yang mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya dari akhirat. Lihat niatnya, mau ngaji. 1, kita pengen ridho Allah. 2, kita nyari bekal di akhirat. Belum pasti sholat kita diterima, puasa kita diterima. Juga tak, tidak ngaji kan tadi ya, buah dari ilmu itu kita dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah. Supaya hidup itu dikasih petunjuk. Makanya ihdinas siratal mustaqim kita sering ngomong kali kan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami kepada jalan yang benar. Itu doanya. Itu doa yang kita baca. Kata Allah jangan doa. Aku doa siapa itu hanya menang petunjuk. Kalilah kalau bukti nama lempang ngaji benar di jalan yang petunjuk. Saya wajib ngomong nanti ke sholat. Saya ngomong ihdina. Enggak sholat. Tapi nggak action. Sebesar apapun sesuatu ide kamu aplikasi nama tuh mau jadi nenal cuma kumpulan data doang di otak. Jadi supaya sesuai. Apa yang kita ucapkan ketika kita sholat ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita bukan sehari-hari ingin diberi petunjuk. Ikhtiar orang. Kalau kita tuh pengen, kita minta bukti kesungguhan kita tuh dalam sholat kita ngomong begitu. Yang menang petunjuk, buktinya udah banyak ngaji. Karena dari ngaji itu kita nanti dapat petunjuk. Ya. Nggak selalu buahnya adalah dapat ilmu. Tapi dapat petunjuk. Ya, lebih umum. Kalau mau yang menang, jadi tuduhkan, bohong, kamu benar. Siapa tahu selama ini kita terhindar dari dosa, dari kemaksiatan. Mungkin karena hidayah Allah yang Allah berikan, bukan orang baik. Kamu jangan keluarin. Itu bisa datang ngaji mah.
Esek harus mau minimal seminggu sekali. Salah kita, keluarga kita, pemajikan, anak, itu loh bang, paling viral kan, jalan di sekolah tuh ngabuli kedudukan batur aja. Anak-anak kecil sekarang anak sekolah, dikit-dikit main cucu, terus dalam perempuan baik. Padahal ya tak diberi ilmu. Jadi nggak cukup, ayo guru bari ngaji terus. Harus rutin, ya minimal seminggu sekali lah, minimal kita seminggu sekali. Ketika orang sehat, mungkin bersyukur atau enggak. Karena di syukur itu juga bisa, bukti kita syukur itu bisa dilakukan dengan cara melaksanakan ibadah, itu bukti syukur. Syukur ibadah awak cair. Datang ya ngaji. Ya tujuannya tadi ya. Jadi kita kalau menuntut ilmu dengan dia, tujuannya orang lain adalah Allah yang mengan bakal desen di akhirat. Jika Allah inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu inna khairaz zadi taqwa. Bikinlah bekal. Karena hukum agama orang yang ke perjalanan menuju akhirat. Dari perjalanan makanya kan gue bekal. Dia tukang ngerokok, jika dia tukang ngerokok yakin saya balik dari nyokot lah atau ngotangan akan dibatakan. Tapi sakit dia kan, kakarak si imah dia paling ke bagian wajah dia, tetap kudu bawa bekal. Kau mau ke akhirat itu, perjalanan yang jauh harus punya bekal. Tidak ada, itu sudah logis. Siapapun orang pasti namanya perjalanan bawa bekal. Iya, itu perjalanan. Orang mulai dia aslinya. Sehingga perjalanan itu ya dimanapun perjalanan harus pakai bekal. Kemudian dia orang mau motor, ayah bensin, dan motornya kayak olian, kayak anginan, banyak. Ya itu bekal ya orang. Karena dulu kantong bawa duit. Harus ada bekal. Itu sudah tidak bisa dipungkiri. Ya wajib akal bahwa namanya perjalanan itu harus punya bekal. Mau perjalanan di dunia atau di mana, mau ke akhirat. Dia tetap hayang ridho Allah, jeung hayang keneangan bekal gasan di akhirat. Itu yang begitu minal faizi. Itu orang-orang yang bahagia. Menang, terus itu benar teh. Ada nomor dua rajulun talabahul yasta'in nabi ala hayatil ajilah wa yanala bil izza wal jah wal mal wa huwa alimun bidzalika mustashirun fi qalbihi. Jika kata hali wa hisati maqsadi. Ada orang yang kedua yang menuntut ilmu itu tujuannya adalah agar dimudahkan urusan dia di dunia. Ambil di dunia loba duit, ambil di dunia eta pangkatnya naik, misalnya dapat kemuliaan di dunia, dimuliakan oleh orang melalui ngaji eta. Tapi dia sadar bahwa tujuan yang sebenarnya itu bukan ini. Ini dia belum nyampe ke tingkat anu tadi encan nyampe ke tingkat anu tadi encan. Karena andek nyalon lurah, jadi rajin ngaji. Ameh naon, ameh loba simpati dari orang. Jangan. Dia tahu tapi dalam hati kecilnya ini saya begini sebenarnya nggak baik ini. Masih sadar, hatinya sadar. Ngan bisa ketika anu tadi teh encan. Tapi dia sadar tujuan saya ini hina sebenarnya kalau kayak begini. Itu orang yang begitu melakukan itu tujuannya dia mengaji ibadah, umumnya ibadah lah. Dia maka putus masalah ngaji ya. Tapi tujuannya eta supaya mudah urusan harta, mudah urusan jabatan, mudah urusan duniawi aja pokoknya begitu supaya senang di dunia gitu ya. Tapi dia tetap merasa hati kecilnya bahwa tujuan begitu tuh hina banget kayaknya. Cuma nyampe kan pertamanya encan. Nah orang yang begitu tidak dikatakan salah, bahwa minal mukhatirin, orang yang begitu orang yang dikhawatirkan. Dikhawatirkan sampai mati begitu aja. Akhirnya kudu diubah. Kapanpun selama ajal belum datang. Harus ada usaha merubah itu. Tidak dikatakan salah, tidak, tetap bagus. Artinya dia nggak ngaji. Nggak ngaji meskipun niatnya masih begitu. Ya. Karena tadi ya untuk mencapai ke sini kita dari sini dulu. Sini satu. Masih di sini nggak apa-apa terusin. Terus kita lempang terus, nggak datang ke dia. Ayo, saya belum bilang sedekah nih, nggak jadi lah. Atau ke dia deh kan? Mau nggak ada kita, mau datang, nggak ada kita, ya mual. Jadi tidak disebut jelek, tidak. Cuma yang begitu dikhawatirkan kalau sampai lebih dulu ajal datang lebih dulu dia belum cocok, belum pas, ya, belum jadi yang pertama tadi, belum ada ingin ridho Allah belum, tapi udah duluan mati. Nah, itu yang bahaya gitu. Nggak ada ditingkatkan. Jangan sampai hatinya belum bertujuan dari Allah tadi atau untuk tujuan akhirat tadi, ya kabur pae, tapi segitu doang aja gitu. Tidak disebut jelek secara langsung, cuman yang begitu dikhawatirkan.
Ketika ajal datang belum berubah, niatnya itu belum berubah kepada yang baik, motivasinya itu. Tapi ketika masih buka motivasi ke situ, nggak apa-apa terus saja. Nanti lama-lama hilang. Lama-lama kita bisa mulai ilmu asuk kan. Diberi hidayah tadi petunjuk oleh Allah yang mungkin awalnya begitu, nanti petunjuk datang dari Allah tiba-tiba. Termasuk pengarang ini yang ini. Ini Imam Ghazali. Imam Ghazali itu pernah dalam riwayat itu dia itu guru besar di satu kalau zaman sekarang universitas lah begitu ya. An-Nizamiyah kalau nggak salah namanya. Kerajaan Saltut pada saat itu. Jadi dia jadi guru besarnya, dapat honor ya bulan dari raja itu dikasih fasilitas yang enak apa. Awalnya dia begitu tuh, dia pengen itu. Saya mengajar di situ, ya, pengen fasilitas itu. Tapi lama-lama kata Imam Ghazali, nggak ada lagi yang saya harapkan kecuali ya ilmu aja itu. Ngelakuin aja gitu. Awalnya saya tolak tul ilma fi ghairillah, wajatu ayakuna illa lillah. Pertama saya ngajar dan mengajar itu tidak karena Allah kata dia. Karena saya ingin fasilitas yang enak dari pemerintah. Dapat gaji tiap bulan, pensiun masih digaji, dapat fasilitas inventaris apa rumah dinas segala macam mungkin zaman tua memang. Pengen itu karena hidupnya susah, jadi udah bosan susah. Sukses, kecilnya susah, udah bosan hidup susah, akhirnya sukses. Jadi begitu dia pengen ngerasain. Biasanya ngomong dalam biografinya Imam Ghazali ngomong itu, saya tuh belajar dan mengajar awalnya tidak karena Allah. Talabtul ilma fi ghairillah. Untuk selain Allah, saya ingin menikmati rasanya bagaimana difasilitasi oleh negara. Tapi lama-lama wajatu ayyakuna ilah. Tapi kok lama-lama saya menemukan tidak ada lagi yang saya tuju kecuali Allah. Lama-kelamaan itu semua hilang. Dengan sendirinya hilang. Terus akhirnya istiqomah terus makanya terus baik aja. Orang sedekah yang cari nas kajian bikin baik. Yang rutin terus. Ulah eureun. Nanti lama-lama itu hilang. Kan ayah bisa ku biasa kan gitu. Ada orang bisa karena biasa. Engkau orang bisa tak? Bisa kita ikhlas, bisa kita ridho karena Allah itu tadi ya. Orang biasa. Kalau sudah biasa. Orang biasa ngopi atau biasa lah. Coba untuk biasa ngopi. Di suguhan kopi. Itu ternyata bagus biasa orang kaya suguhan kopi. Padahal lebih biasa mah cuek banget. Kita makan tiap hari tanpa tahu biasa. Tapi ketika diberi alhamdulillah ya biasa baik dimakan sama tempe tahu loh. Alhamdulillah gitu. Begitu acara mudah makan nasi nakabuli, alhamdulillah udah biasa. Karena apa? Tidak biasa. Ada orang bisa karena biasa. Jadi ada yang begitu, makanya dia menulis begini nih, ngalamin sendiri. Nggak bisa orang tuh langsung bagus tuh nggak bisa. Kayak tahapnya, naik tangga gini. Satu-satu. Jadi orang baik tuh nggak sekaligus. Orang nabi lain, kiai lain, ustadz lain. Walakah hejo, turunan jelma iya, kayaknya turunan Nabi Adam. Nggak bisa sekaligus itu nggak bisa. Bertahap. Yang penting usahain terus. Gitu. Ulah eureun. Eureun atau mas kayak maluan. Selangkah demi selangkah. Imam Ghazali seperti itu. Dia belajar mengajar itu pada awal-awalnya. Karena ingin fasilitas yang enak dari negara, karena hidupnya waktu muda, waktu kecil, sebeh jeung susah. Udah harga gesek kasarnya. Begitu suksesnya, dia ingin merasakan. Awalnya itu. Tapi lama-kelamaan itu hilang. Dan saya tidak menemukan kecuali karena Allah. Maka dia menulis begitu tuh, ya dia udah ngalamin. Yang pertama tadi hayang ridho Allah aja, bekal buat di akhirat. Yang kedua nih, ada orang yang menuntut ilmu, khususnya di umumnya ibadah apa aja. Tujuannya yang ngenah di dunia, yang gampang rezeki umpama, yang tinggi jabatan, sedekah yang menjadi di DPR gitu ya, nyoblos itu ada duit itu kan, sama yang nyoblos, kan gitu. Awalnya begitu. Itu orang yang begitu selama belum mati harus terus niatnya diperbaiki. Udah sampai nggak sampai masih gitu baik itu maksudnya. Harus ada peningkatan. Tapi ketika masih dalam tahap itu ya nggak apa-apa, jangan berhenti gitu. Kamu kan kadang-kadang kan itu tuh nggak begini ya, urusan hari itu nggak begini. Ketika dia orang lempang mendatang ke dia ya. Ketika datang ke sini nggak langsung kita bisa begini nggak. Kadang-kadang kadang-kadang balik lagi ke awal.
Ayo mulai lagi. Terus ayo di dia yuk, kan dia deh. Hati itu kan begitu, maka hati mah terus, terus. Ulah beren, perbaiki niat itu jangan berhenti. Bukan niat sholat ya. Hati begitu. Ya orang merah yuk, ayo minta perlek umpamanya. Assalamualaikum, salam. Terus ayo merek ulah yuk. Merek ulah yuk. Aja itu merek. Timbul nyesel, aduh ayo itu merek. Kalau merek mah aja tegede yuk. Itu kan merek deh. Assalamualaikum, mangan merek yuk. Merek. Terus udah berat deh, merek langsung. Mulai itu ke awal ngagoda setan jangan ngasih. Tapi yang kedua mah setan kalah sama kita, tetap kita ngasih. Tapi setelah ngasih pemajikan minta duit yang balanja. Jadi dipakai tadi kurang karena perleknya, deh. Cacaplak pemajikan itu, aduh, yang salah kan. Timbul orang, tadi mah kau yang udah dibikin. Jadi enggak sih dibikin mah enggak. Tapi rasa muntah dibikin mah. Karena gitu kan, pernah ngalamin pas itu. Kita sebenarnya kan disumpah dari tadinya nggak mau ngasih di sini nih. Terus kita ngasih, mesti dia orang itu, mesti dia. Begitu nggak semeret ya, nggak mau naon, kurang duitnya. Aju ayah kaduh, dibikin tadi bikin maka beli dulu. Ya tak dia deh orang, dia deh, kan gitu hati emang. Ini lagi kita lengit, nah enggak lah. Terus yang berperaku kehadiran jadi kaduh lawan terus kesini lagi kita. Karena udah kita lawan, ayo gitu, nggak ada berhentinya. Sampai kapan tuh berarti sampai kita lupa. Nah pas lupa ya, pas kira ini dia mudah-mudahan dia, lain kali dia. Pernah kan ngalaman pas itu? Pastilah pernah, pasti pernah. Jadi awalnya kita nggak mau ngasih, kita nggak mau berbuat. Dari kita lawan setan itu, tapi kita berbuat juga. Tapi setelah berbuat itu ada lagi nih kita punya kepentingan apa dan uangnya kurang kayak sedekah, contohnya itu gampang. Orang jadi buka pikiran, mau tadi kau yang tadi bikin, ngaji sama soalan, banyak wanita, kaos itu kan ayah sekarang, gitu kan. Orang sendiri sebenarnya, kundus meretnya orang, gara-gara pikiran kaos itu, balik dia kan ke dia. Kau dilanjutin ke orang, supaya ulah nyesal gitu, ulah kadung merek, ulah gitu tak, supaya ulah gitu, lawan terus orang teh, lanjutin pikiran kaos itu, mun geus leungit, balik dia ke dia naik deh, ngalangkah deh, kan hati itu seperti itu, maka turun terus wae hati mah, tidak bisa kau sholat geus deh, syarat beres, sholat geus beres. Tadi cenah cek ngomong aja. Tadi saya sholat, dahar di lorokan, ya sholat tadi soalnya sebenarnya. Tapi diulangi deh, tapi hati mah begitu, ada hati. Hati bukan berjuang itu terus sampai lupa. Maka kata ulama kebaikan tuh lupain. Biar begitu tuh. Biar setan nggak mempengaruhi dengan bahasa. Coba aku siapa dibikin mah. Coba aku siapa pakai ilmu. Kan ayat apa sih itu? Kalian pasti pernah ngalamin. Pasti pernah ngalamin. Kecuali itu duit dipakai ke orang gesen itu bener, nah kadung teman, guru kadung sama, tapi dipakai kebaikan, kok jalan masih kebaikan sih, kadung kan aneh, harusnya kan jalan bersyukur, karena orang buka kesempatan untuk ngasih, terus kita nggak ngasih, terus kita nyesal pernah, bisa orang merek yuk, tapi orang tuh merek, jangan turun jurik deh, ulang ya pak, tapi nggak selangit mata, ayah kadung itu merek, kalau merek kita gede yuk. Ayah kan ternyata ke HD tak bagus kalau begitu, tapi kadang ada kan kita tuh ngasih, habis ngasih awalnya mah di tanah kusetannya ulah merek gitu kan, dilawan kurang merek baik nih, guys ayah ikhlas merek 2 hari berikutnya ayah kebutuhan naon gitu orang kali misalkan duitnya kurang, ayah setan asup itu, saya aku share dibikin kamar itu ya, kalau kita ikutin itu lalu timbul nyesel, ini aja kalau dibikin mencoba, orang turunnya kan gitu, jadi jangan diikuti lawan kurang dari pikiran positif, terus itu ganjaran, tapi kagak ada rezeki ayah dari itu, sering ya pengalaman itu sering, ketemu udah tanpa pasan, atau ya, gitu loh pakai gitu pak. Apalagi yang pas-pasan. Nah itu kena dilawan gitu, udah diturutkan. Kadung buat baik mungkin. Orang ngaji yo, ngaji. Ternyata ayah calon DPR orang mana itu bagi duit, balik ngaji. Menang kabar, bagi sini 1.000, tadi si ayah ngaji. Itu tak masih itu tak, balik kan jauh lebih baik. Coba itu ngaji mata. Padahal ngaji kan kebaikan, tapi kalau dikandungkan gitu.
hanya gara-gara dia 100.000 gitu kan itu. Nggak sebagai tadi kerlek ngaji data ke langor, ke sangat siapa setan tidak ulang ngaji, bisa 5 baik istirahat naon. Tapi dilawan ku orang aing dek ngaji ulang kali. Begitu balik ngaji menang kabar air bapak gini terus yang wah kali bener aing kudu betul ngaji. Itu balik lagi sekalinya kita. Karena kos itu udah setan kayak tamu kayak pikiran kos itu lawan lah misalnya 100.000 kayak 200 gitu kayak 2 juta. Udah diturut kan lah, nya lagi itu tahan. Jadi diturun nih ke handap nih nya, mengular tangga teh jadi menang turun 7 tangga, turun ke handap. Jadi turun dari main monopoli lain. Turun 4 langkah, turun dari. Bisa maju-maju, mau dieukeun, boleh dieukeun. Kudu dilawan. Nah, tidak mungkin lah yang begitu tuh kan sering pasti. Hampir enggak gue kadang mah ya. Berarti bisa ngelawan. Untuk daek nama. Bere gogodan ku setan. Eta na kadung naik kieu kehadian kadung. Eta mau diturutkeun jadi itulah jadi handap deui kana. Kan hari itu begitu. Jadi itu orang yang kedua yang menuntut ilmu tujuannya duniawi. Orang yang begitu dikhawatirkan kalau sampai ajal masih begitu aja, nah itu bahaya. Tapi orang yang begitu harus berusaha terus. Itu sudah tahap menengah lah gitulah. Tinggal usahakeun agar naik. Udah jalan dia udah jalan. Udah cicing. Kalau dia bertobat dengan cara apa? Yaitu pindahkan niat itu, jangan di situ terus. Itu maksud khusus mah, spesifik mah itu. Tapi itu jangan motivasi kita dalam melakukan kebaikan. Berarti kita nggak boleh pengen rezeki kita boleh melalui doa. Kan tadi doa kan, orang yang naon. Dia doa tempat minta kan doa. Iya doa di situ kita. Berdoa kita pengen apa. Nah nanti doa ini akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya karena dorongan amal soleh kita itu loh. Jadi orang ketika beramal soleh, bagus ini. Jangan berharap duniawi. Menurut orang, kalau orang butuh duit, naon gitu sehatnya. Butuh kita sama. Selama hidup dia kita butuh itu untuk kehidupan, untuk kebutuhan, bukan untuk kemauan, karena kebutuhan. Butuh kan kata orang, butuh minta. Nah ini permintaan kita ini akan cepat Allah kabulkan di antara kita melalui iya, karena orang ngelakukan iya gitu. Jadi jangan ini kita lakukan motivasinya dunia itu. Kalau kita ingin dunia, minta. Nanti ini akan mudah diijabah dorongan di dia itu. Karena dengan banyak ini kita dekat kasarnya, gampangnya orang dekat dengan Allah. Hari ini dekat dengan Allah, nah atau diberi hainong, jadi diberi. Kan dekat baca 10 meter, diberi. Jadi dekat iya. Kalau pas itu tuh memang diberi. Benar, jadi dekat. Kan hamba-hamba wajah benar. Nggak cinta main aja jadi dekat, kok mau main apa? Jadi kita punya permintaan apa minta. Ya. Itu ada, ayo kita baca Yasin agar dimudahkan itu doa namanya. Doa kita orang, doa itu teman-teman. Berharap kepada Allah, mudah-mudahan dengan berkah nama Yasin, iya umpamanya Allah memudahkan segala kebutuhan orang gitu. Diselingi doa, maka setiap apa-apa doa. Matos ngaji, doa. Nah mudah-mudahan ya, berkah ngaji teh ya. Ngajian kurang tadi pentang ya, berkah eta tak apa yang kita minta itu cepat nanti. Cuma cepat itu ulah kahayang urang, jangan mereka urusan Allah. Salah ada ini kahayang urang. Urusan kita meminta, urusan Allah ngasih. Tapi pasti dijawab. Jadi ayat bagian ibadah udah ibadah aja. Untuk ridha Allah dan bekali akhirat. Urusan hidup kita dunia minta sama Allah. Doa kita. Maka sok mantos ibadah orang nggak doa ini dengan sendiri ibadah ini jadi pendorong gitu. Buat doa itu segera diijabah. Ini menjelang mementana depan gitu kayak iya karena duduk wah iya karena nak budu dulu nak budu itu menyembah ibadah lah karena nasta'in minta pertolong baru minta maka tahlil ya karena doa dijabah kan berkah kita ijabah iya dijabah namanya langsung kata bentuk model dijabah doa pesanan cabai itu tahlil ayo orang itu diberi berkat Allah diberi pasti kan itu yang paling dijabah doa matus orang macam ini macam itu ibadah doa kita minta sama Allah diberi kok langsung bahwa kami aja tinggal ikut itu niat yang kedua. Ada yang ketiga nanti
Yang ketiga yang adalah orang yang warajulun talisun istahwada alaihi syaitan fartaqala an ma'uda yang tanda takasur bil mal wa takasur bil jah wa ta'aziz bi kasratil asbab. Yang tadi mah kan niat dia ingin mudah urusan dunia. Kalau ini mah sudah diliputi oleh setan. Jadi tujuannya memperbanyak harta, berbangga-bangga dengan banyak pengikut. Dijadikan alat lah. Dijadikan alat untuk at-tafakhur bil jah, berbangga-bangga dengan pangkat, kedudukan. Ta'aziz bi kasratil asbab, berbangga-bangga dengan banyaknya pengikut. Takasur bil mal, numpuk-numpuk harta. Kalau buat supaya mudah dalam urusan harta, tadi nomor 2. Orang jangan ngomong gitu rata-rata. Tapi ini manis lebih. Orang punya harta itu nggak dijelekin oleh Quran. Tapi kalau memperbanyak harta ditumpuk-tumpuk untuk ngegede-gede, untuk berbangga-bangga, itu udah jelas. Alhaakumut takatsur. Celaka. Mencelakakan kalian. Apa? Kata numpuk-numpuk harta. Tahu-tahu harta zurtumul maqabir. Nyaw-nyaw paeh. Jadi tulis paeh. Kalla sawfa ta'lamun, kayak bakalnya. Kalla sawfa ta'lamun, kalla lam ta'lamun. Kalau numpuk-numpuk begitu, tujuan begitu, itu diancam, itu celaka. Kalau pengen mudah urusan makan, nggak harus minta, iya, ujian begitu emang kadang kayak. Walu ya katanya, waktu perlu, kaya, mudah, yang dimudahkan kan semua juga orang normal atau normal. Tapi ini mah udah ilmu itu tujuannya memperbanyak harta. Berbangga-bangga nanti sombong di hadapan orang lain, lebih banyak hartanya, lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi kedudukannya, terus lebih banyak pengikutnya. Nah, untuk tujuan begitu tuh, nah itu setan yang begitu. Ya dahulu bilang itu nggak pada saudara ayat yang dunia. Semua yang ilmunya itu dia pertaruhkan untuk dunia, bukan sekedar mudah, tapi ingin menguasai. Bahwa ada kayu nafsi dan parahnya nih dia merasa itu benar. Akan dia parah. Dia merasa itu benar. Yaitu orang yang berilmu itu sulit mengatasi itu sulit. Orang mengerti itu mah dia orang menjelma kodom. Itu biasalah, kiai ya mayo. Pangkat lagi. Setan lagi lain deh. Setan lagi lain deh. Wis mending bodoh biasa. Tuh lah. Mending bodoh banget. Banyak bodoh mending. Karena buat itu, buat memperbanyak ngumpul gitu. Dan parahnya dia merasa itu tuh benar. Beda loh. Kamu bisa ngerasakan seorang lain kiai, tapi pada jadi kiai bisa ngerasakan. Iya orang itu mau mengaji teh orang buka harta gitu. Loba apakah emang ini berkah dari Allah? Tapi ini bagus, banyaknya ini bagus. Apa iya loba karena jorek gitu? Kayak beda apa ya? Kayak beda kalau orang dikasih keistimewaan sama Allah, pangkatnya wali, namanya karomah. Wali ini bisa terbang. Dengan dukun bisa terbang, itu sama-sama bisa terbang. Bisa juga sarua eta, sekali usap cager, bisa sarua, tapi sebabnya beda. Sarua, lo bahatana sama sarua, gitu. Iya pengikut kayak beneran kiriman di Allah, kasarnya gitu ya, keberkahan. Karena ada juga hadis kalau orang makin dekat dengan Allah, kata Allah, mulutnya mulut saya, matanya mata saya, kupingnya kuping saya. Tangan yang dia berjalan tangan saya, yang kaki yang dia berjalan kaki saya. Apa eta gitu tak? Apakah iya gitu? Itu kan sulit membedakan antara orang yang positif. Orang mau ngerasakan, jangan yang kayak iya gitu. Cuma ayat positif tak, makanya itu gampang gitu. Ini diberikan kemudahan begini nih, karena memang berkah gitu. Apa karena memang ujian, tidak setan misalkan orang terlalu ngarepkaninya, ya kalau diberek. Jadi bukan buah dari kebaikan atau ilmu kita, tapi jangan-jangan ini justru istidraj gitu. Apa istidraj itu? Nyungkun. Ya orang sholat nggak pernah, duitnya banyak, hidupnya enak, badannya sehat, nah itu istidraj. Jadi keistimewaan, kelebihan Allah bere, padahal jelma tidak ibadah. Atau ibadah tapi salah. Dan ngerasa dia benar kayak gitu. Itu merasakan seperti itu cepat susah. Kita